Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan informasi terupdate ya teman-teman. Nah, ini mengenai jadwal penerimaan peserta didik baru ya teman-teman, atau kita sebut PPDB. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan PPDB khususnya di jenjang SMA dan SMK negeri ya teman-teman. Nah, ini se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, ini teman-teman tentunya sudah banyak yang menunggu ya teman-teman. Jadi sudah menunggu informasi apakah PPDB di jenjang SMA atau SMK negeri itu kapan dilaksanakan, dan pelaksanaan dalam bentuk online ataupun mungkin offline ya. Nah, nanti kita akan membahas. Nah, tentunya kalau di PPDB untuk jenjang SMA atau SMK negeri itu biasanya se-Jawa Timur serentak ya teman-teman ya. Jadi untuk jadwalnya serentak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai jadwal PPDB, nah mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, sebelumnya teman-teman kita ucapkan terima kasih ya pada tim webmaker.id yang telah selalu memberikan support dan dukungan di channel ini ya. Semoga webmaker.id semakin di depan. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas mengenai PPDB ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu ya apa itu PPDB. Nah, tentunya baik orang tua maupun siswa sudah menunggu-nunggu ya kapan sebenarnya jadwal PPDB ya, khususnya di sini nanti di jenjang SMA atau SMK negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengecek di channel kita ya, di Mas Tio KDR, nanti di playlist ya. Kemarin di tahun 2020 ya, kita sudah membahas juga mengenai PPDB teman-teman ya. Jadi di PPDB ini ya, jadi ada PPDB Jatim SMA atau SMK tahun 2020. Nah, nanti kita juga buatkan playlist teman-teman ya. Di sini ada PPDB Jatim SMA atau SMK tahun 2021. Nah, teman-teman nanti bisa melihat. Nah, playlist ini akan terus kita update teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti yang mengikuti jadwal atau mungkin mengikuti seputar PPDB Jatim khususnya di SMA atau SMK negeri, ya nanti teman-teman bisa lihat di playlist kita. Nanti kita akan mengupdate terus mengenai PPDB Jatim ya. Jadi yang kemarin tahun 2020 kita juga membahas secara lengkap ya teman-teman ya. Kita membahas secara lengkap ya terkait dengan PPDB Jatim 2020. Nah, di 2021 ini nanti kita juga akan membahas seputar PPDB Jatim. Nanti teman-teman bisa cross check di playlist kita. Oke teman-teman, kita kembali ya. Jadi untuk jadwal PPDB SMA atau SMK negeri ya, khususnya di sini di Jatim tahun 2021 ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini dari lampiran 1 ya, dari shot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Jadi di sini ada jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA atau SMK negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ya. Kita akan lihat aja. Nah, ini ya. Nah, ini biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi ini dikhususkan ya, kita membahas di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat teman-teman di kegiatan atau jadwal, jadi teman-teman harus memantau ya, baik orang tua ataupun siswa itu harus memahami mengenai jadwalnya. Nah, jadwalnya nanti dibagi menjadi beberapa ya teman-teman ya. Di sini ada pra pendaftaran. Jadi sebelum pendaftaran itu ada kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa maupun sekolah ya. Dalam hal ini nanti berarti kalau kita membahas SMA atau SMK berarti sebelumnya itu adalah di SMP sederajat ya. Di sini nanti sebelum pendaftaran atau pra pendaftaran ini berarti nanti ada beberapa siswa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, sosialisasi Juknis PPDB ya, tahun Jatim tahun 2021 ini
Maret sampai dengan April ya. Jadi ini Maret ini sudah mulai sosialisasi. Jadi di sini. Nah, ini semuanya internet atau online ya teman-teman. Jadi masih tahap sosialisasi ya, Maret sampai dengan April. Nah, yang kedua teman-teman, ini yang entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMA atau sederajat. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, ini di poin 2, kalau ada entry nilai rapor ini berarti PPDB di tahun ini itu masih ada jalur yang menggunakan nilai rapor. Nah, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Nah, di sini teman-teman nanti yang harus dipahami adalah poin 3, verifikasi nilai rapor oleh siswa. Nah, tentunya verifikasi nilai rapor ini nanti berarti setelah di poin 2 ya. Artinya kalau nilai rapor itu sudah di entry di aplikasi, nanti teman-teman siswa itu baru bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, bagaimana cara verifikasi nilai rapor nanti kita juga akan membahas di video kita berikutnya. Nah, jangan lupa yang terpenting teman-teman harus memahami ini ya teman-teman di jadwalnya. Nah, ini dipantau secara online, nanti kita juga menyampaikan informasi-informasinya. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, semua tempat atau keterangannya di sini semuanya menggunakan online. Berarti artinya informasi itu nanti disampaikan melalui online. Nah, ini juga ada pembetulan nilai raport dan juga pengambilan PIN. Nah, poin 5 ini juga penting teman-teman ya, pengambilan PIN lah, karena PIN ini adalah salah satu syarat ya untuk bisa melakukan pendaftaran di PPDB Jatim ini ya. Jadi ini teman-teman nanti harus melihat kapan jadwal-jadwal ini yang harus harus diingat. Nah, ini waktunya apa. Nah, itu teman-teman harus memantau jadwal. Nah, mungkin nanti ketika ada informasi update teman-teman ya, mungkin ada informasi terbaru nanti kita akan sampaikan ya, tetap melalui channel kita. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih belum bergabung atau mungkin baru melihat ya, nanti silahkan di subscribe. Nah, nanti biar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbarunya. Pengambilan PIN ini waktunya kalau kita lihat cukup mepet ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama ya. Jadi 19 Mei sampai 31 Mei ini cuma sekitar kurang lebih 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi ini sekitar 2 minggu lah. 2 minggu ada enggak ya? 10 hari ya sekitar kurang lebih ya. Sekitar kurang lebih kita anggap aja 2 minggu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memantau posisinya ini sekarang waktunya apa. Nah, nanti terkait teknis nanti kita juga akan membahasnya di sini. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu memberikan informasi-informasi terbaru. Nah, yang kedua poin B ya teman-teman. Kalau kita lihat tahapan PPDB atau mungkin kita sebutnya jalur ya teman-teman ya. Untuk jalur. Nah, di sini ternyata ada tahap ya teman-teman. Di sini ada tahap 1 ya kalau kita lihat. Ada tahap 1, terus di sini ada tahap 2 ya. Di sini ada tahap 3. Terus di sini ada tahap 4, terus yang terakhir di sini ada tahap 5 teman-teman ya. Ternyata kalau kita lihat di PPDB ini nanti ada 5 tahap. Kalau tahun sebelumnya itu hanya ada 4 tahap ya teman-teman ya. Ya kalau nggak keliru ada 4 tahap. Nah, teman-teman harus melihat ya perannya dulu ya. Perannya kalau sudah semua, nah teman-teman nanti bisa mengikuti di sini di tahap 1. Tapi tahap 1 teman-teman di sini hanya dikhususkan untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini teman-teman harus melihat. Selain melihat, teman-teman juga harus memahami ya, apakah teman-teman itu istilahnya memenuhi syarat untuk mendaftar di jalur ini. Nah, ini ya. Nah, apakah teman-teman itu memenuhi syarat untuk mendaftar di jalur ini? Nah, tentunya kalau misalkan kita kasih contoh lah, misalkan di jalur prestasi lomba ya, misalkan jalur prestasi lomba. Nah, ini tentunya dikhususkan bagi teman-teman yang memiliki prestasi dalam lomba ya, misalkan juara 1, 2 atau 3. Nah, nanti kita akan lihat untuk prestasi lomba itu minimal juara berapa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak memenuhi ya, artinya tidak memenuhi syarat untuk daftar di tahap 1 lah, teman-teman nanti bisa daftar di tahap 2. Nah, ini ya. Nah, tapi teman-teman nanti juga harus melihat teman-teman ya. Misalkan apa sih sebenarnya jalur afirmasi, apa itu jalur perpindahan tugas orang tua, apa itu jalur prestasi. Nah, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Ini kita akan melakukan pembahasan secara secara berurutan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga harus lihat ya, ini ternyata 3 sampai 4 Mei ini sudah pendaftaran.
Ini untuk tahap 1. Nah, nanti apa sih jalur afirmasi? Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Ini verifikasi dan validasi seperti ini ya, pengumuman. Nah, jadi bagi pengumuman. Jadi nanti teman-teman apabila sudah mengikuti tahap 1 sudah diterima, tentunya teman-teman tidak usah mengikuti di tahap 2, tahap 3 ataupun sampai dengan tahap 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus satu harus melihat jadwalnya dulu. Ya, jadwalnya sudah dilihat. Ini waktunya apa? Nah, yang kedua adalah tahap berapa, terus jalurnya apa. Seperti itu. Nanti kalau kurang jelas tuliskan di kolom komentar, kita akan bantu menjawabnya. Nah, ternyata di poin C teman-teman ya. Di poin C ternyata di sini ada latihan. Nah, ternyata di sini ada latihan pendaftaran PPDB tahap 2 sampai dengan tahap 5. Nah, nanti kita akan memberikan contohnya atau memberikan simulasinya bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB ya. Ini tentunya di semua tahapnya nanti ada sedikit perbedaan dalam hal pendaftaran. Oke, yang selanjutnya yang D. Yang D ini adalah PPDB tahap 2 lah. Tahap 2 ini ternyata jalur prestasi nilai akademik SMA. Nah, ini kalau yang poin D ini teman-teman ini hanya dikhususkan ya, tahap 2 ini berarti nanti bagi teman-teman yang ini mendaftar di jalur SMA. Ya. Nah, di sini kalau dilihat jalur prestasi nilai ya, teman-teman, berarti di sini nanti ada nilai ya, entah itu nanti nilai rapat atau nilai apa. Nanti kita akan lihat. Berarti nanti teman-teman yang ingin daftar nilai, istilahnya jalur prestasi nilai, khususnya di jenjang SMA, berarti nanti jadwalnya seperti ini. Ya. Nah, kalau tidak berminat di SMA, gimana Pak? Lihat, berarti teman-teman nanti bisa mengikuti di tahap 3. Nah, ternyata di sini teman-teman ini yang menarik ya, teman-teman ya. Ternyata di poin E ini ada tahap 3 ada jalur Yonasi SMK. Nah, kita nanti akan kita bahas ya, jalur Yonasinya itu mana saja ya. Ternyata di SMK ini ada jalur Yonasi SMK. Nah, nanti kita akan update seperti apa prosedurnya dan juga seperti apa persyaratannya ya. Nah, di sini, nah ini tentunya kalau jalur Yonasi SMK ini tentunya teman-teman bagi siswa-siswi yang ingin daftar di SMK. Ya, karena ini sudah diplot ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin daftar di jalur SMA atau mungkin di SMK. Sama, nanti jangan lupa dilihat jadwalnya, terus di sini juga sama ya teman-teman ya. Informasinya disampaikan melalui internet atau online. Nah, yang terpenting itu adalah di sini teman-teman ya, di penutupan pendaftaran nih, ya. Penutupan pendaftaran ini sangat penting. Biasanya ada teman-teman yang lupa ya, biasanya lupa belum daftar ternyata sudah ditutup. Kalau sudah ditutup bagaimana? Ya tidak akan bisa ya, karena untuk PPDB Jatim khususnya di SMA atau SMK negeri itu pendaftarannya serentak ya. Jadi se-Jawa Timur itu jadi satu ya, serentak. Seperti itu. Ini PPDB jalur Yonasi SMK ya, nanti kita akan bahas ya seperti apa. Nah, di poin F teman-teman, nah ini juga menarik. Ini ada PPDB tahap 4 jalur Yonasi SMA. Nah ini juga kalau yang SMA jalur Yonasi sudah biasa ya teman-teman ya. Di tahun lalu juga ada jalur Yonasi di SMA. Ya, dan ini teman-teman nanti tinggal melihat teman-teman itu mau mendaftar di jalur apa. Nah, nanti terkait jalur nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Ya. Yang terpenting adalah teman-teman harus memantau kapan waktu pendaftaran ya. Kapan penutupan. Nah, yang terpenting adalah pengumuman. Jadi teman-teman nanti setelah daftar teman-teman harus melihat pengumumannya. Nah, konfirmasi ini kita sebut biasanya daftar ulang ya teman-teman ya. Biasanya ini konfirmasi oleh siswa yang diterima ini biasanya daftar ulang. Ini teman-teman harus biasanya teknisnya bisa ke sekolah atau mungkin via online ya. Nanti kita menunggu informasi lebih lanjut. Nah, di sini ternyata teman-teman di tahap 5 ada jalur prestasi nilai akademik SMK. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman untuk jalur ini itu seperti apa, baik itu syaratnya, terus bagaimana cara pendaftaran yang kita akan membahasnya. Ya. Jadi ini teman-teman untuk jadwalnya pendaftaran ya. Nah, ini untuk daftar ulang online dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat. Nah, ini bagi teman-teman mungkin bisa menyiapkan dulu ya. Kalau sudah melakukan biasanya sekolah masih ada proses, ini masih proses mungkin ujian sekolah ya untuk menentukan kriteria kelulusan. Nanti kalau sudah teman-teman sudah dinyatakan lulus ya, untuk adik-adik sudah dinyatakan lulus, itu baru bisa minta surat keterangan lulus. Verifikasi keaslian berkas ini ya, ini berarti nanti teman-teman tim dari sekolah ini ya. Jadi verifikasi kalian berkas oleh SMA atau SMK sebelum dimulainya tahun pelajaran. Nanti kita akan update informasinya. Nah, oke, kita cek lagi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman sebagai gambaran di sini untuk
kita ulang lagi. Untuk pra pendaftaran nanti teman-teman bisa melihat ini jadwalnya ya. Jadi nanti kalau untuk siswa, adik-adik itu yang dipersiapkan adalah ini, verifikasi nilai rapor. Selanjutnya adalah poin 5, pengambilan PIN. Ini ya. Terus yang kedua, teman-teman nanti harus melihat PPDB tahap 1. Itu jadwalnya seperti ini. Lah nanti teman-teman kita akan membahas di jalur. Teman-teman nanti syaratnya di jalur ini apa saja, apakah teman-teman itu memenuhi kriteria atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan, teman-teman nanti bisa daftar di tahap 1. Tahap 1 ini nanti berarti untuk SMA atau SMK. Ya, ini jadwal pendaftarannya. Selanjutnya di latihan. Kalau latihan itu bebas ya teman-teman ya. Baik SMA atau SMK bisa melakukan latihan. Nanti kita akan membahas bagaimana cara melakukan pelatihan. Ya, berikutnya adalah tahap 2. Ini teman-teman juga harus ingat tahap 2-nya seperti ini. Ya, tanggal-tanggalnya. Terus ini ingat, ini adalah jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA. Ya, yang tahap 3, ini jalur yonasi untuk SMK. Nah, ini teman-teman jadwalnya jangan lupa diingat-ingat. Nanti ketika ada update info terbaru, teman-teman juga harus mengikuti. Mungkin ada pergeseran tanggal ya, atau mungkin tidak. Nah, ini teman-teman harus mengikuti info terbaru. Ini ya, ini yang jalur yonasi bagi teman-teman yang ingin daftar di jalur SMK. Yang tahap 5 tahap 4 di F ini jalur yonasi SMA. Nah, ini teman-teman bagi yang ingin daftar di SMA, nah ini jadwalnya seperti ini. Ya. Yang G tahap 5 jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Ini teman-teman nanti bagi siswa-siswa yang ingin daftar di jalur SMK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk jadwalnya jangan lupa dipantau ya. Nanti ketika ada informasi update kita juga akan menyampaikan informasi terbarunya ya. Ini nanti bisa dibuat informasi awal teman-teman ya, karena untuk jadwalnya juga masih lama ya. Kalau kita lihat verifikasi nilai rapor dimulai dari April ya, 12 sampai 14 April. Nah, ini nanti teman-teman poin 3 ini sudah April ya. Jadi jadwalnya ini teman-teman nanti sudah mulai melakukan verifikasi nilai. Nah, ya nanti kita akan memberikan panduannya bagaimana cara verifikasi nilai rapor dan juga seterusnya. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya mengenai jadwal penerimaan peserta didik baru khususnya di jenjang SMA dan SMK negeri ya, sejatim tahun 2021. Nah, nanti bagi teman-teman yang masih kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.